guys, kembali lagi bersama gue di konten kali ini. Gue lebih ke konten mungkin edukasi dan memecahkan mitos atau fakta gitu soal dunia permesinan bersama AM yang emang jurusannya teknik mesin, jadi lebih paham daripada saya yang sebenarnya jurusannya hukum terus ke otomotif. Tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol, kita minum dulu nih kopi Go 78 biar nggak ngantuk. Ini tuh kopi dingin yang nikmat. Nih, minum aja. Biar semangat ngobrol. Biar semangat, biar nggak ngantuk. Ini coba dulu. Mantap. Enak banget rasanya, dan ini pokoknya kalau kalian lagi beraktivitas padat biar nggak ngantuk, kalian bisa minum kopi Go 78 nih. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol nih. Belum mulai, kita ini kan di dunia otomotif nih banyak banget mungkin hal-hal yang orang berkecimpung di dunia otomotif mungkin juga sebenarnya kalau untuk spesifik ke mesinnya nih belum paham kan ya. Nah, kita akan ngobrolin soal itu. Pertama nih dari ini dulu. Kayak sekarang kan lagi boomingnya orang-orang pakai Dastech nih ya. Kayak sebenarnya nggak, itu merek ya kalau Dastech ya. Merek. Sebenarnya ada merek-merek lain, ada KTT dan semacamnya, gue juga nggak terlalu paham. Cuma kita olah dulu dari Dastech itu tuh sebenarnya apa sih itu tuh? Jadi Dastech itu sebenarnya adalah komponen yang kita selama ini kenal sebagai piggyback. Nah, ya kan. Jadi piggyback itu sebenarnya fungsinya adalah dia tuh sebuah komputer yang dia dipasang secara paralel terhadap ECU. Jadi nanti pada saat sensor-sensor itu ngebaca, ya kan. Nah, dia tuh bisa merubah pembacaan yang diterima ECU. Oh, oke. Ya kan, itu salah satu fungsi piggyback gitu loh. Nah, tapi dari sisi lain juga piggyback itu bisa berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian sama bahan bakar yang jumlah bahan bakar dan waktu penyemprotan bahan bakar yang ada di mesin gitu. Oh, oke. Kontrol kayak gitu, dan itu tuh sebenarnya bisa digunakan di mobil standar sekalipun ya berarti? Sebenarnya bisa. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau mobil standar kadang-kadang kita berpikir lebih ekonomis untuk remap aja daripada pakai Dastech, karena kan misalnya mobil standar benar-benar plug standar ya, standar ting-ting gitu lah istilahnya. Itu kan sebetulnya settingan ECU-nya tuh udah bagus, udah cocok untuk setup mobil yang standar. Iya, udah bawaan dari pabrik lah. Nah, kita emang pengen maksimalin lagi kan. Nah, cara kita maksimalin tuh nggak perlu dengan ganti itu. Karena dengan kita remap aja parameter-parameter yang ada di ECU itu udah bisa kita atur sampai pada batas maksimal performa mobil kondisi standar itu. Oh, oke. Jadi settingannya pokoknya dimaksimalin tapi tanpa bikin jebol part-part hardware-nya lah istilahnya gitu. Jadi ya. Misalnya kita bisa bilang tuh ibaratnya zero modification ya kan. Sama sekali nggak ada modifikasi, cuma remap aja tuh juga sebenarnya nggak ada masalah. Oh. Tapi itu emang mesti yang udah berpengalaman ya kalau untuk soal remap kayak gitu, karena kalau salah mungkin settingan grafiknya atau apa itu malah bisa mobil sekalipun nggak nyala ya jadinya. Nah, ya jadi gini, sebenarnya pada saat kita remap yang kita atur itu kan adalah ada sebenarnya yang bisa diatur tuh ada 3 hal gitu. Ada 3 hal. Jadi yang pertama itu timing pengapian. Jadi waktu pengapian kapan busi nyala itu biasanya diukurnya dalam derajat. Oke. Derajat terhadap piston berada di posisi teratas. Nah, ya kan. Jadi kita nganggapnya itu pada saat piston berada di titik mati atas, itu dia titik 0 BTDC atau BTDC itu before top dead center atau sebelum titik mati atas. Oke. Nah, kita anggap itu titik 0. Titik 0-nya itu pada saat piston di posisi tertinggi. Nah, biasanya busi itu nyalanya sebelum piston sampai di posisi tertinggi. Nah, nanti kita atur tuh dia berapa derajat sebelum piston sampai posisi tertinggi. Nah, derajat ini tuh derajat putaran crankshaft-nya itu, crank as. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Itu satu pengapian. Yang kedua itu adalah jumlah bensin. Jadi jumlah bensin itu gampangannya adalah kita ngatur kita nyuruh ECU-nya itu kita menggunakan ECU untuk memerintahkan injektor tuh bukanya berapa lama. Oh, iya. Gampangannya gitu aja. Berapa supply yang masuk gitu ya bensinnya? Dengan dia buka lebih lama kan supply bensin masuk lebih banyak gitu kan. Terus sebetulnya ada lagi sesuatu yang bisa diatur tapi sebetulnya jarang orang ngatur, karena kalau misalnya kondisi mesin standar tuh nggak perlu gitu. Itu adalah timing injeksi. Jadi
kapan bensin itu disemprotin oleh injektor. Oh, Nah, prinsipnya mirip kayak tadi timing pengapian, tapi yang ini bedanya adalah timing kapan bensin itu diinjeksikan gitu. Dan itu biasanya di mobil standar nggak nyeting itu ya? Nggak nyeting itu, karena biasanya kita harus nyeting ulang timing injeksi itu kalau misalnya kita udah ngerubah intake sistemnya. Jadi misalnya jarak injektor kita terhadap klep itu udah lebih jauh atau lebih dekat. Supaya pembakarannya bagus, optimal, semua bahan bakar yang disemprotin bisa masuk ke ruang bakar, itu kita perlu nyeting itu. Nah, kalau dilihat dari fenomena yang sekarang banyak orang-orang pasang dashtek terus habis itu setelahnya mobilnya jadi bisa dibilang orang-orang banyak bilangnya brak tak Pop and bang ya. Pop and bang. Nah, itu tuh memajukan timingnya atau memundurkan sih kok, dan atau apa sih yang diubah gitu loh? Jadi sebenarnya pop and bang itu ya, kalau sepengetahuan gue, mungkin nanti teman-teman di kolom komentar boleh jawab kalau misalnya lebih paham. Itu adalah pada saat kita deselerasi atau kita ngelepas gas ya kan, mobil makin pelan. Itu kita memerintahkan ECU untuk kita nyeting ECU untuk memerintahkan busi nyala lebih terlambat. Jadi misalnya pada saat kita akselerasi itu busi kita nyala di titik 30 derajat BTDC. Ya kan, jadi 30 derajat sebelum piston sampai di titik tertinggi, sebelum kerak as itu sampai di putaran titik 0 derajat putarannya itu, dia nyala. Nah, pada saat kita lepas gas, ya kan, itu kita minta busi itu untuk nyala lebih terlambat, misalnya 5 derajat BTDC, jadi lebih mendekati sebelum dia sampai titik mati atasnya. Jadi dia lebih terlambat. Nah, kenapa begitu? Tujuannya adalah supaya sisa-sisa bensin yang belum terbakar di ruang bakar itu tuh bisa terbakar dan nanti dia keluar bersamaan dengan gas buang gitu loh. Berarti jadinya untuk membersihkan sisa-sisa. Sebenarnya fungsi utamanya itu untuk membersihkan gitu. Jadi nanti efek positifnya kalau di dalam dunia balap itu adalah pada saat kita masuk tikungan, kita ada pop and bang kan, ruang bakar bersih. Nah, pada saat kita mau gaspol akselerasi itu ruang bakar isinya adalah semua fresh air dan fresh fuel. Jadi udah nggak ada gas-gas yang sisa pembakaran sebelumnya yang masih tersimpan di ruang bakar gitu sebenarnya. Oke. Nah, tapi ada nggak sih misalkan mungkin bagi beberapa orang pun juga beranggapan sebenarnya nggak harus dilepas dikit tiba-tiba langsung kayak gitu, tapi kayak emang harusnya tuh dalam kecepatan tinggi terus pas di RPM berapa atau apa baru lepas ya. Sedangkan kan kebanyakan sekarang baru digas dikit dilepas saya langsung bunyi seperti itu. Jadi sebenarnya gini, yang bisa menyebabkan bunyi berakatak tadi itu ya atau pop and bang itu tuh sebenarnya banyak. Maksudnya tidak harus selamanya itu untuk pop and bang. Jadi istilahnya tuh gini, kalau orang luar negeri itu nyebutnya pop and bang atau crackle, ya kan? Crackle tune. Nah, crackle atau pop and bang ini tuh sebenarnya digunakan pada saat tadi untuk deselerasi atau pada saat kita mobil makin pelan gitu kan. Nah, ada fenomena lain di settingan ECU atau settingan ECU setup lain di ECU yang bisa menyebabkan hal seperti itu, namanya launch control. Nah, launch control itu adalah kita ngebatasin RPM dari mesin, tapi tidak dengan membatasi pembukaannya throttle body. Jadi gini, kalau kita mau akselerasi, kan kita nggak mungkin nih, kita gaspol, kita pantengin, gasnya kita injek dalam, dia throttle bodinya membuka 100%, terus kita masukin gigi, lepas kopling langsung jalan, kan nggak mungkin kayak gitu. Itu kan bisa menyebabkan kerusakan komponen macam-macam lah. Atau misalnya kalau powernya terlalu besar, kita malah kehilangan traksi, malah kehilangan waktu, ya kan? Malah waktunya lebih lama gitu loh. Nah, makanya kita pengen mobil itu start dari garis start itu dengan RPM yang optimal. Nggak rendah, nggak ketinggian. Nggak kerendahan, nggak ketinggian. Misal 3.500, 4.000, nah tergantung settingan mobil lah. Nah, launch control itu adalah sistem yang membuat kita bisa tetap gaspol, ya kan? Throttle body membuka optimal, tapi RPM-nya terjaga di misalnya 4.500 gitu. Nah, bisa terjaga di titik yang kita mau. Nah, cara dia menjaganya itu adalah dia mengurangi jumlah bahan bakar sama mengurangi atau menambah tergantung kebutuhan itu pengapian. Jadi derajat pengapian tadi, timing pengapiannya. Jadi di cut ibaratnya kalau mesinnya udah mau naik RPM, bensin sama
sama businya tuh dimatiin. Oh, Biar dia nggak naik iya, RPM-nya. iya. Nah, makanya dia jadi bunyinya jedar 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 gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah suara dari mesin yang jumlah udaranya sangat banyak, melimpah kan karena kita buka throttle-nya maksimal, tapi bensin sama pengapiannya nggak dicukupin sama ECU gitu loh. Oh, oke. Nah, nanti pada saat kita lepas kopling, dia dia akan kembali ke settingan normal. Jadi limiternya akan kembali ke limiter standarnya. Gitu. Iya. Dan itu emang kebanyakan dari mobil yang pernah gue review itu ya kebanyakan pasti kalau udah ada dustek masang launch control. Ya. Padahal sebenarnya nggak masang kalau misalnya masang dustek tanpa launch control tuh juga bisa ya berarti? Iya, pada dasarnya kan sebenarnya kita pasang dustek itu untuk dalam tanda kutip tuh memudahkan kita nyeting ECU kan. Kalau mobil zaman dulu, mobil karbu kan kita nyeting bensin tinggal ganti spuyer. Oh iya. Kalau misalnya nyeting pengapian tinggal muter distributor misalnya kan. Nah, kalau sekarang kan semua dalam komputer nih. Iya. Nah, opsi kita untuk nyeting komputernya ada dua. Gampangannya. Kita nyeting komputernya langsung atau kita pasang komputer lain untuk ibaratnya nge-bypass komputer orinya nih gitu kan. Nah, sebenarnya kan pasang dustek itu buat itu. Dan itu kan sebenarnya di mobil-mobil yang udah injeksi ya. Nah, kalau misalkan kayak gue sendiri pakai Karimun dan lu juga pakai Terrano kan. Nah, itu tuh mobil-mobil yang mungkin bisa dibilang masih konvensional kayak masih pakai karbu. Cara lain untuk upgrade-nya itu apa sih kan kalau ya injeksi pasang piggyback kayak gitu. Nah, kalau karbu nih ya pasang apa gitu atau ganti apa nih? Upgrade apa nih? Maksudnya kalau untuk sektor mesin nih kan. Oke. Buat naikin power ya. Iya. Kalau misalnya kita perlu sebenarnya kan modifikasi mesin bisa banyak banget ya. Tapi kan kita perlu membatasi permasalahannya nih. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya nggak terbatas ya kita gampang aja bore up lah, stroke up segala macam kan. Tapi kalau misalnya kita pengen mesin kita kondisinya semendekati standar mungkin, kita pengen naikin power tuh opsinya ada beberapa. Misalnya porting polish. Porting polish itu fungsinya adalah ini yang orang mungkin banyak yang kurang tahu ya kan. Kita biasanya taunya porting polish itu gedein bentuk gedein jalur masuk udara dan jalur keluarnya. Cuma kayak di bor gitu kan. Pokoknya intinya cuma digedein, terus kita berharap power maksimal. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi porting polish itu rumit sebetulnya. Porting polish itu ada 3 parameter utama sebenarnya yang kita cari dari porting polish. Ada 3. Yang pertama itu adalah volumetric efficiency. Volumetric efficiency itu adalah jumlah udara yang masuk ke ruang bakar terhadap volume ruang bakarnya. Misalnya gini, mesin gua kan 2400 4 silinder. Terrano kan. 1 silinder berarti volumenya itu kan 600 cc. Ya kan, 2400 bagi 4. Nah, jumlah udara yang masuk itu kalau 600 cc berarti dia volumetric efficiency 100%. Cuma biasanya itu nggak mobil-mobil standar itu yang non turbo ya. Itu volumetric efficiency-nya nggak sampai 100%. Baru pun sekalipun kayak gitu. Jadi sepanjang sejarah nih yang gue tahu dari gue baca-baca ya, mobil naturally aspirated ya kan non turbo yang volumetric efficiency tertinggi itu adalah Honda Prelude tahun 94 kalau nggak salah atau tahun 90. Dia volumetric efficiency-nya 110%. Tapi itu kan jarang-jarang ada mobil kayak gitu kan. Jarang-jarang. Biasanya volumetric efficiency mobil tuh kisarannya ya 80, 85. Nah, parameter kedua itu sebenarnya gas speed. Gas speed atau misalnya kecepatan udara. Nah, kecepatan udara. Jadi gini. Ini kalau secara gampangnya ya, kalau gua jelasin terlalu dalam nanti terlalu rumit gitu kan. Intinya adalah gini. Udara masuk itu selain volumenya penting, tapi kecepatannya juga penting. Kenapa kecepatannya penting? Karena kalau dia terlalu cepat atau terlalu lambat, itu dia bisa merusak karakteristik alirannya. Gampangannya gitu aja lah. Itu nanti hubungannya sama Hubungannya sama intake sama knalpot dan lain-lain gitu kan. Jadi settingan intake berbeda, settingan knalpot berbeda tuh kita butuh gas speed yang berbeda gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Intinya adalah kita ngincer gas speed yang optimal. Jadi kita ngincer gas speed yang optimal. Yang parameter kedua. Nah, yang ketiga itu adalah
apa namanya bentuk dari si ininya apa si portingannya sendiri. Jadi orang kalau misalnya yang orang tahu kan selama ini portingan ya udah cuma intake digedein lah ibaratnya atau dihalusin gitu kan. Nah sebenarnya tuh bentuk dari portingan tuh macam-macam. Ada yang dia lurus doang, ada yang dia bentuknya itu apa namanya kayak jam pasir. Jadi kalau misalnya kita belah dari samping dilihat itu bentuknya dia masuk, mengecil, gede lagi. Jadi bentuk-bentuk portingan itu sebenarnya macam-macam. Itu semua tergantung pada kebutuhan. Nah, untuk bisa menentukan kebutuhan itu ya itu perlu belajar sangat lama gitu loh. Yeah. Apa namanya dan itu yang membuat kenapa apa namanya kita kalau garap portingan di tempat yang emang terkenal jago itu mahal. Karena mereka belajarnya juga lama dan mahal belajar ya kan, sebenarnya gitu. Ya jangan ya mungkin ada tempat yang murah tapi bagus, tapi untuk tekniknya aja sebenarnya itu perlu belajar yang benar-benar sampai detail banget gitu loh soal kayak gitu. Nah itu tuh bukannya juga sempat ada kayak itu tuh ngekikis kulit jeruk kayak gitu ya berarti ya? Itu tuh emang artinya berarti bawaan tuh kasar terus digigis jadi halus gitu? Ya jadi saat mesin itu diproduksi kan mesin itu cara diproduksinya adalah dengan mencairkan apa logam terus dituang ke cetakan. Nanti cetakannya dibuka dia keluar kan jadi bentuk jadi nih gitu kan. Nah dalam industri otomotif itu cetakan bahannya itu pasir. Jadi pasir dicampur sama lem dikerasin. Nah namanya pasir kan dia teksturnya kasar. Jadi sebenarnya kenapa tekstur dari apa ya finishing luar mesin dan lain sebagainya itu kasar ya karena cetakannya pasirnya kasar. Kita ngeporting itu adalah kita pengen ngalusin itu sebenarnya, ngalusin sisa-sisa bekas produksi itu tadi. Kayak gitu. Karena misalkan kalau kita berharap dari bawaan itu halus, itu satu mobil pun jadinya bakalan lama ya, karena harus pakai ya orang manual bukan langsung dari mesin kayak gitu kan. Jadi apa namanya memang ada sekarang teknologi baru untuk membuat komponen itu langsung finishingnya bagus gitu kan. Tapi itu teknologinya sangat mahal dan lama. Jadi itu belum cocok sejauh ini ya, sejauh yang teknologi berkembang saat ini itu belum cocok untuk diterapkan pada mobil-mobil yang sifatnya itu mass production. Cuma kalau misalnya kita ngomongin mobil-mobil let's say lah Koenigsegg, Bugatti ya itu udah pasti datang kondisi mesin sempurna lah ibaratnya gitu kan. Itu kita pesen aja indennya bisa puluhan tahun kali tahun karena prosesnya emang lama. Jadi sebenarnya porting itu bisa dibilang ya untuk menyempurnakan lagi bawaan dari pabrik lah ya. Iya, betul. Intinya adalah kita pengen udara masuk ke dalam mesin kita itu dalam kondisi optimal. Kenapa optimal? Karena dalam mesin itu semua soal toleransi lah ibaratnya, kompensasi kalau kita ngomongnya. Jadi nggak terlalu banyak pun nggak baik, terlalu sedikit pun nggak baik. Nah kita harus cari titik optimalnya itu, titik terbaiknya. Tengahnya gitu. Dan kalau untuk biaya ya setahu gue di salah satu bengkel Jogja tuh kayak contohnya Saman Speed untuk kayak Karimun aja itu porting 2 juta, porting polis 2 juta. Jadi kalau mau porting ya siapin tetap budgetnya 2 sampai 3 juta tergantung mobil juga silindernya berapa. Selain itu mungkin kalau dari pembuangan nih kan knalpot juga banyak banget yang ada yang berisik banget tapi ternyata mobilnya ngempos atau apa. Nah, ada nggak sih perhitungan detailnya sebenarnya dari mungkin juga dari kualitas bahan ya atau perhitungan ukuran inlet dan lain-lainnya gitu loh untuk memilih knalpot untuk mobil biar pas gitu loh, jadi nggak ngempos. Kan biasanya banyak yang maksain biar lu kayak dapet pasang yang gede banget tapi akhirnya ngempos. Nah itu kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya itu ada hitung-hitungannya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang bikin hitungan soal itu. Salah satu nama yang terkenal udah tua banget, kita tahu Alexander Graham Bell kan. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya Alexander Graham Bell itu dia ngembangin teori untuk hitung-hitungan mesin juga. Alexander Graham Bell. Terus belakangan itu tahun 60-an tuh muncul teori namanya Chrysler Ram Theory. Nah, tapi kalau Chrysler Ram Theory itu dia lebih condong ke intake system, tapi teorinya dia applicable juga buat knalpot sebetulnya. Jadi ada banyak lah teori yang teori yang itu. Aku ada satu teori yang tak pakai terus sebenarnya. Cuma aku lupa nama teorinya tuh apa. Tapi isi teorinya tuh seperti apa? Intinya adalah itu tuh kita menghitung
ya kan? Jadi kita menghitung engine kita itu butuh udara keluar dari mesin itu dengan kecepatan berapa. Oke. Ya kan? Nah, untuk mencapai kecepatan udara itu, kita menentukan diameter knalpotnya. Itu satu, diameter headernya kan. Terus yang kedua, ada satu fenomena itu yang dinamakan exhaust scavenging. Nah, itu apa tuh? Exhaust scavenging itu adalah titik di mana saat udara keluar dari mesin menuju knalpot, ya kan, dia membantu udara dari intake masuk ke mesin. Oh. Nah, itu terjadi pada saat valve overlap. Jadi valve overlap itu adalah titik di mana kedua klep membuka secara bersamaan. Umumnya semua mesin 4 tak itu punya yang namanya valve overlap. Entah dia rentangnya berapa, maksudnya berapa lama saling buka bersamaan, tapi pasti ada. Itu terjadi pada saat klep exhaust itu belum nutup sempurna, tapi klep intake udah mulai buka. Oh, oke. Kan? Nah, itu valve overlap sebenarnya. Nah, yang kita incer adalah kita pengen exhaust scavenging tadi itu terjadi di rentang RPM yang kita inginkan. RPM yang kita inginkan tuh dalam arti seperti apa? Misalnya gini, kita pemakaian untuk harian. Iya. Kita paling sering pakai mobil itu di rentang 2000 sampai 3000 RPM. Oh, oke. Ya kan? Nah, berarti kita pengen knalpot kita itu optimal di RPM segitu, misalnya. Nah, misalnya. Atau misalnya gini, kita mobil harian tapi seneng kenceng, seneng gaspol gitu kan. Terus kita gaspol itu kita seneng, misalnya mobilnya manual, kita seneng ganti gigi di rentang 4500 sampai 5000 RPM. Nah, berarti kita maksimalin powernya di situ. Oh, okay. Nah, yang menentukan peak-nya itu di mana, exhaust scavenging, yang menentukan peak power-nya itu di mana sebenarnya adalah kapan exhaust scavenging terjadi. Iya. Jadi cara berpikirnya gini, kita misalnya misalnya kita pengen bikin mobil yang peak power-nya di 4500. Berarti kita ngerancang supaya exhaust scavenging-nya terjadi di 4500. Nah, supaya exhaust scavenging-nya terjadi di 4500, kita nentuin lah panjang pipa headernya, diameter knalpotnya, dan lain sebagainya lah. Oh, kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk dari ininya sendiri, knalpotnya itu ya kayak ukurannya, terus kan ada juga istilah dengan pressure back atau apa? Back pressure. Nah, itu juga seperti apa sih kayak gitu? Jadi sebenarnya ini kalau dari mentor gue ya, dari mentor saya gitu kan, menceritakan sebetulnya back pressure itu tuh bukan fenomena yang kita inginkan. Jadi banyak orang tuh salah kaprah sebetulnya. Oh. Nah, jadi ini penjelasannya kayak gini. Back pressure itu kan pengertiannya adalah ada hambatan di knalpot. Iya. Ya kan, ada hambatan di knalpot sehingga menyebabkan pressure di sistem knalpot itu meningkat. Karena dia pressure-nya meningkat, jadi dia menghambat udara dari mesin keluar. Ya kan? Nah, orang beranggapan bahwa dengan kita memberikan hambatan itu, kita mendapatkan torsi yang lebih tinggi di RPM bawah. Nah, sebetulnya konsepnya bukan seperti itu. Kalau dari yang saya pelajari. Iya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain, monggo nanti di kolom komentar kan. Dari yang saya ketahui itu adalah untuk mendapatkan torsi, itu kita butuh yang namanya gas speed yang optimal. Oke. Yang tadi tak ceritain di awal tuh gas speed kan. Gas speed. Nah, gas speed ini ditentukan oleh banyak hal sebetulnya. Tapi kalau dari segi knalpotnya sendiri, itu kan, dari segi knalpot sendiri, gas speed itu ditentukan oleh diameter. Itu kan diameter knalpot. Nah, makanya kenapa kadang-kadang tuh orang tuh kalau misalnya pengen torsinya lebih tinggi, pipanya dikecilin, kan orang selalu ngomong kalau pipanya kegedean ngelos. Iya kan? Karena kalau pipanya kegedean ngelos karena nggak ada back pressure-nya. Sebetulnya bukan ngelos karena nggak ada back pressure-nya, tapi ngelos karena gas speed-nya tidak optimal. Nah, makanya kita kecilin. Tapi apakah knalpot kegedean itu juga salah? Sebetulnya nggak juga gitu loh. Jadi pada intinya adalah sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita punya mesin yang dia main range-nya di antara misalnya 10.000 sampai
20.000 RPM misalnya mesin motor-motor buat drag gitu kan. Iya. Kita nggak peduli di bawah karena kita start udah RPM tinggi. Nah itu ya pipa knalpot memang harus besar. Tapi bagaimanapun juga namanya pipa knalpot dioptimalkan untuk rentang yang atas, pasti kita harus mengorbannya sedikit rentang bawah. Iya. Nah kalau buat harian kan pasti kita pakai rentang ya menengah ke atas sedikit sama menengah ke bawah sedikit nih. Iya. Ya kan misalnya kayak kita maksimalin lah knalpot kita di rentang segitu. Karena ya kalau buat harian ya kayak buat stop and go doang kan nggak perlu yang tinggi-tinggi banget lah ya RPM-nya. Gitu. Nah kalau misalkan kayak resonator gitu kan, ini juga mungkin ini juga ya ngaruh dari bentuk kan, ada yang model kayak kita salah satu brand juga deh, ada yang model loop. Oke. Ada juga yang emang cuma ngecilin dari yang biasa, jadi racingnya tuh agak lebih kecil. Nah itu tuh perbedaan bentuk tuh juga ngaruh nggak ke karakter torsi atau mungkin tarikan gitu? Oke. Jadi ini yang perlu kita jelaskan ya, ini bukan maksudnya kita nyerang salah satu brand tertentu. Jujur aja, gue jualan knalpot, saya jualan knalpot, tapi di sini niat saya pengen edukasi aja nih, bukan bukan mau menjelekan brand lain gitu kan. Pipa yang bentuknya loop seperti itu, itu kan sebetulnya bukan resonator. Kalau saya nyebutnya itu bukan resonator. Oke. Apakah tidak ada manfaatnya? Ya enggak, itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dia manjangin keseluruhan sistem knalpotnya. Paham kan? Jadi dengan kita kasih loop kan berarti sistem knalpotnya nambah panjang nih. Iya. Nah karena nambah panjang, jadi dia makin optimal untuk RPM yang lebih bawah. Efek yang didapatkan sama kayak kita pasang resonator. Oke. Tadi kan kita berarti dia manjangin sistem knalpot ya. Nah, berdasarkan hitung-hitungan terkait knalpot tadi, semakin secara prinsip ya, semakin panjang sistem knalpot, itu dia semakin optimal untuk rentang RPM yang lebih bawah. Makanya kenapa yang resonator tadi ya yang dibilang loop itu kan banyak dipasang di mobil-mobil Matic sebetulnya. Nah, itu tuh efeknya adalah untuk supaya mengakomodir kelemahan Matic di RPM bawah. Apalagi Matic yang CVT kan. Kita pengen powernya lebih maksimal di RPM bawah, jadi dia panjangin sistemnya supaya di RPM menengah dan ke bawahnya itu dia dapat power yang lebih maksimal. Gitu kan. Nah, sebetulnya resonator yang disebut resonator itu ya gampang aja, secara fisik itu adalah pipa, ada di dalam itu ada plat yang bolong-bolong, terus di luarnya ada ruangan lagi. Jadi sebetulnya kan resonator itu fungsinya tuh utamanya tuh untuk suara sebetulnya. Kalau suara bukannya dari muffler ya? Nah, gini, utamanya jadi gini, resonator dan muffler itu sama sebetulnya. Maksudnya sama-sama tujuan untuk suara. Nah, bedanya adalah begini secara prinsip. Resonator itu untuk meredam suara di rentang RPM tertentu. Jadi misalnya pabrikan pada saat bikin kendaraan itu kan dia udah tahu, dia udah ambil riset data lah. Orang-orang pas pakai mobil saya ini bakal pakai paling banyak di RPM berapa? 5.000 kah? 4.000, 3.000, 2.000, kita nggak tahu kan datanya. Nah, resonator itu dibuat untuk menghilangkan suara di RPM cruising speednya itu. Nah, misalnya gini, misalnya kita naik Honda yang Matic gitu kan. Nah, Honda itu kan kalau kita langsam misalnya dipakai di tol lari 80 100 itu kan RPM-nya sekitar 3.000 4.000-an. Sekitar 2.500 sampai 3.500 lah. Nah, maka resonatornya si Honda itu dibuat untuk ibarat tuh untuk meredam suara di rentang RPM segitu. Ya kan, supaya dia nyaman dipakai di tol. Iya. Nah, muffler itu kalau yang bawaan pabrikan ya, itu untuk meredam suara di keseluruhan rentangnya gitu loh. Sistem walaupun sama-sama untuk suara, sistem kerjanya beda tapi. Oke. Nah, kayak gitu. Dan ini nih hal yang mungkin orang awam juga kalau misalnya mau ganti knalpot bingung ya, apalagi bagian resonator. Apakah untuk resonator manual dan matic itu berbeda berarti? Misalkan dengan model yang sama, kan pasti orang biasanya kalau beli ya, namanya juga pedagang pasti udah paham lah, ada yang nanya ini tuh buat bisa buat matic apa manual nggak, atau kita pasti nyebut buat misalnya Brio manual gitu. Nah itu tuh sebenarnya beda nggak sih?
Kalau dari yang saya tahu ya, Hah? kebanyakan knalpot bikinan Indonesia itu memang membedakan. Oke. Nah, jadi bedanya itu adalah umumnya kalau knalpot yang untuk matic, kalau yang untuk manual biasa dia loss aja gitu Loss, kan. ah. Nah, kalau untuk matic biasanya di tengah tuh dikasih entah venturi kayak dikuncupin gitu loh. Oke. Nah, dan lain sebagainya. Nah, tujuan itu apa sih? Tujuan nguncupin itu yaitu tadi balik ke awal untuk mempercepat aliran udara, ya kan, sehingga didapatkan power maksimal di rentang RPM yang lebih bawah untuk mengakomodir kelemahan mobil matic itu tadi. Gitu. Oke, tapi misalkan pakai yang punya manual pun itu tetap naik kan berarti performa ya? Tetap naik iya, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Oh. Dan kita pasti akan ngerasa kehilangan power di RPM bawah. Oh, oke. Nah, kalau misalkan untuk brand sendiri berarti beberapa brand nyediain ya kayak yang emang buat matic dan manual ya? Oh. Yang saya tahu kan apa namanya? Kalau nasional kan kita sebut aja lah, misalnya ORD, Ironcraft, ada Alpino, Ya. apalagi ya? NDK misalnya. Nah, itu kan produk-produk ini tuh dan lain-lain ya. Iya, itu kan mereka nyiapin semua biasanya untuk apa namanya antar ini. Tapi kalau untuk silent itu jenisnya. Untuk muffler itu universal ya, matic manual sama aja Ya, yang penting. kalau muffler umumnya universal. Dan lebih ke CC sebenarnya ya, peruntukan ini muffler ini untuk CC berapa sampai CC berapa, Ya. lebih yang kayak gitu ya. Oh. Jadi sebetulnya keseluruhan sih, baik itu downpipe, header, front pipe, resonator, muffler harusnya itu menyesuaikan cc mobil. Iya. Memang ada hitung-hitungannya, tapi kalau secara apa ya? Secara garis besar ya kan, biasanya kita pakai misalnya untuk mobil 1500 cc itu pipanya ukuran 1,25 sampai 1,5. Terus misalnya untuk mesin 1800 itu 1,5 sampai 1,75 atau 2 masih boleh lah kayak gitu. Ada itu bisa dicari kalau di internet, ada banyak kalau yang kayak gitu. Oh, maksudnya rekomendasinya. Jadi kalau mau beli nggak perlu khawatir, di internet juga udah ada gitu. Nah, ini berhubung kayaknya sebenarnya obrolannya sebenarnya masih bisa dipanjangin, cuma karena durasi mungkin untuk ini jadi episode pertama aja ngobrol soal kayak gini. Ini udah durasinya udah lumayan lama dan kita akan lanjut lagi. Ini berarti episode pertama lebih ke untuk sektor ngupgrade mesin sih ya berarti. Mesin, tapi secara ada teorinya gitu loh. Jadi ada perhitungannya, nggak asal ganti ini ganti itu. Dan mungkin di episode kedua tetap kita lanjutin bahas ini kayak mungkin apa sih yang nggak penting untuk diganti atau dipasang untuk menunjang performa kayak gitu. Jadi thank you banget udah mau diajakin konten. Dan kalau mau tanya-tanya soal knalpot terutama ORD, nah itu bisa langsung hubungin aja. IG-nya apa sih? Sekarang @ordexhaust.jogja. Oh ya, kalau jadi dulu udah ganti IG. Iya. Oh, oke, itu bisa langsung tanya aja. Dan boleh ya nanya-nanya dulu, konsultasi gitu boleh banget. Okay. Kalau Ironcraft Mas Bening. Iya, Ironcraft langsung DM aja bisa kayak gitu. Dan thank you banget buat gentleman yang udah ngizinin kita bikin konten di sini. So, itu aja guys untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan ini berdasarkan apa yang kita tahu ya, teori yang kita belajarin. Jadi kalau misalnya ada yang punya teori lain atau materi lain, kalian bisa langsung ini aja di komen di bawah dan nanti ya bisa jadi diskusi juga kayak gitu. Ya, karena dalam kita merancang memodifikasi mobil ya, walaupun itu ilmu engineering, ilmu pasti. Iya. Tapi cara untuk mencapainya tuh banyak. Banyak. Gitu. Banyak jalan menuju Roma gitu loh. Jadi perdebatannya jangan cara siapa yang lebih benar. Iya. Tapi semua cara punya peruntukannya lah ibaratnya. Karena rekomendasi dari bengkel aja, setiap bengkel beda-beda gitu. Iya. So, itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video baru berikutnya.